Oke, orang tua ini udah meninggal. Rentang waktunya sama kita kurang lebih sekitar 100 tahun. Namanya Khalil Gibran. Di salah satu bukunya, dia pernah menulis tentang anggur tua. Jadi dia adalah seorang penyair, dan dia kurang lebih menulis gini. Pada suatu hari ada keluarga, dia itu di rumahnya menyimpan anggur yang umurnya udah lama banget. Nah, saking sayangnya sama anggur, orang-orang nggak dia kasih. Ada pejabat datang lewat ke rumahnya, dia nggak kasih. Bahkan ada raja datang, dia nggak kasih juga itu anggur. Karena saking sayangnya sama si anggur itu, dan saking dia itu tahu kalau anggur ini kalau makin lama dan dia simpan dengan baik-baik, dirawat dengan baik-baik, anggur ini bakal jadi istimewa. Sayangnya, orang tua itu keburu meninggal. Jadi anggurnya ya udah terbengkalai, nggak ada yang peduli. Dan beberapa hari kemudian tetangganya datang. Dan dia nemuin banyak anggur-anggur itu di dalam gudangnya. Yang terjadi adalah tetangga itu mengambil semua anggur itu, dia bagikan ke tetangga-tetangga semuanya, dan anggur itu rasanya biasa aja. So, intinya adalah dalam cerita itu kita melihat bahwa sebenarnya sesuatu yang bermakna, kalau kita nggak tahu sejarahnya, atau kita nggak tahu bagaimana sebuah asal-usul itu terjadi, ya rasanya biasa aja. Rasa-rasanya sama seperti ini Ibu Sud, dia pernah bikin lagu zaman dulu, nenek moyangku seorang pelaut. Nah, zaman kita ngelihat lagu ini mungkin hanya sekedar lagu anak-anak biasa ya. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, nenek moyangku seorang pelaut, apa benar nenek moyang ini seorang pelaut? Ibu Sud juga udah meninggal ya sekarang. Jadi, tapi lagu-lagunya masih terkenang hingga sekarang. Kita akan mulai dari chapter 1, starting dari Muhammad Quest. Kemarin kita udah cerita tentang Muhammad yang mengirimkan surat kepada raja-raja yang ada di dekat negaranya, seperti ke Roman Empire, dia kirim ke Herakleus, lalu juga dia kirim ke Raja Persia, ke Sassanid Empire. Nah, kalau kita lihat secara gamblang, ternyata orang Arab ini sudah ada di India dan juga sudah ada di Cina sekitar tahun 600-an. Artinya, timeline-nya akan sama dengan pada saat Muhammad memberikan surat kepada Herakleus gitu. Nah, ada beberapa tempat-tempat yang masih pada saat itu unknown gitu ya. Caranya pakai cara lain, dengan cara dagang gitu ya. Nah, akhirnya beberapa sahabat gitu ya, dia pergi keluar Arab gitu ya, menemui tanah-tanah yang unknown tadi. Pertama adalah untuk berdagang, tapi misinya sebenarnya di dalam berdagang itu ada menyebarkan agama gitu ya. Nah, ini adalah peta India. Jadi kurang lebih destinasi pertama yang dia datangi adalah India gitu ya, karena di sana sudah ada peradaban dan banyak hal yang bisa diambil dan dijual gitu. Yang dilihat di sebelah kiri itu namanya Sungai Indus. Kurang lebih tuh kiri itu kan Saudi Arabia ya, dia jalan lewat Persia, lalu dia menyeberang ke Pakistan yang pada saat itu belum split, masih sama-sama India gitu ya. Nah, lalu ada Sungai Indus nih yang paling kiri nih. Nah, dikasih nama Indus sama orang Arab, berhasillah dia masuk ke sini. Dia datang ke sebuah peradaban, diberi nama India karena ada Sungai Indus. Agamanya diberi nama Hindu. Dan semua lautan yang ada di Teluk India dikasih nama Laut India. Lalu chapter 2 adalah Marco Polo. Jadi kita lewat 600 tahun setelah timeline Muhammad, yaitu adalah The Books of Wonder. Nah, ini adalah Marco Polo. Jadi sekitar tahun 1200-an dia pergi bersama ayah dan pamannya, yaitu Mafio Polo dan Niccolo Polo, melewati Silk Road. Jadi ini adalah jalur sutra. Dia berdagang, dia adalah orang Venesia. Dia termasuk orang yang lumayan beruntung gitu ya. Jadi dia nggak sengaja kenal sama penguasa Cina pada saat itu adalah Kublai Khan. Dan karena dia pintar dan dia bisa banyak bahasa, dan juga dia good looking gitu ya, dia diberikan akses untuk bisa menjelajah semua Cina dengan Golden Tablet. Siapapun yang memegang Golden Tablet itu kayak anggapannya kayak orang spesial gitu. Siapapun yang memegang itu tidak boleh dibunuh, dan siapapun yang melihat ada orang pakai Golden Tablet, dia harus dikasih makan dan diberikan akomodasi. Sehingga Marco Polo cenderung orang yang sangat beruntung. Dia sekitar 30 tahun jalan-jalan di Cina gitu ya, dari Chengdu, Didi, terus Taguang, Yanun, Guangzhou, dan lain sebagainya. Dan akhirnya setelah 30 tahun dia pulang, tapi lewat jalan yang lain, yaitu lewat Laut Cina Selatan, sempat mampir di Melaka, lalu dia ke India, lalu dia akhirnya balik lagi ke Venesia. Nah, semua perjalanannya itu tertulis dalam buku The Book of Wonder yang pada akhirnya itu menginspirasi banyak sekali penjelajah pada masanya. Nah, ini adalah jalan Silk Road gitu ya. Jadi
jalur sutra, jalur perdagangan dari Eropa, India, dan Cina. Dan ini adalah kurang lebih apa yang dijual. Kalau yang dari Europe, dia akan jual gelas, dia akan jual wool, olive oil, silver. Nah, kurang lebih yang diambil dari Cina, itu ada silk fabric, bronze, jade, sama kuda gitu ya. Dan yang kalau agak ke bawah sedikit, yang mulai agak tropis, nah mulailah di situ ada rempah-rempah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan jalurnya ada dua, yaitu darat dan laut. Kalau laut dia jalurnya lewat Melaka, darat itu dia ya udah lewat daratan gini. Tapi yang unik sebenarnya di sini adalah cerita kenapa Turki itu begitu spesial ya, balik lagi ke kemarin. Jadi kalau kita lihat garisnya ini, nah yang di tengah itu Europe, Middle East ya, itu kan semua kayak nempel semua ke sana. Nah itu adalah Turki yang pada saat itu direbut sama Ottoman. Jadi apa yang dimaksud kenapa kalau berhasil mendapatkan Konstantinopel akan menguasai dunia ya karena ada jalur Silk Road, semuanya akan lewat Silk Road. Siapapun yang lewat Konstantinopel harus bayar pajak. Sekarang sedikit mundur, Rise of the Ottoman Empire. Kan kalau kita lihat ini, ya udah sih, kalau misalnya jalannya lewat situ jangan lewat Turki lah, lewat laut aja ke situ. Atau lewat Afrika kayak muter gitu. Atau lewat atas sedikit gitu. Nah, ternyata ya sekitar 700 tahun si empire ini yang terjadi dia kuasain semuanya gitu ya. Dia kuasain bagian atas, jadi ya udah nggak ada jalan sama sekali. Orang-orang mau lewat laut kek, mau lewat darat kek, semuanya harus bayar ke Ottoman gitu. Nah, orang Eropa juga tentu saja tidak bodoh gitu ya. Ini adalah Vasco da Gama. Dia adalah orang Portugis dan dia salah satu penjelajah yang rada-rada gila gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini jalurnya, seperti seolah-olah tidak ada jalan lagi untuk berdagang. Vasco da Gama dapat jalan, bagaimana caranya dia bisa menyentuh India, balik lagi ya tentang India itu, tanpa harus melewati jajahan Ottoman, lewat Tanjung Harapan, yaitu lewat bawah Afrika. Jadi dia jalan mulai dari Portugis ke bawah gitu ya, muterin Afrika dan akhirnya dia sampai ke Calicut, ke India. Ini adalah Vasco da Gama ketemu sama orang India. Pertanyaan lagi adalah bagaimana caranya Vasco da Gama bisa berkomunikasi dengan raja-raja India pada saat itu. Di mana dia belajar? Nah, orang Arab memegang peranan penting di sini. Orang Arab sudah menjelajah dari kurang lebih tahun 600-an, beberapa sudah ada yang bisa berbahasa lokal. Dia cari orang Arab yang udah ada di Portugis. Nah, lalu dia cari orang Arab yang ada di India. Dia ngomong 4 tahap ya. Jadi Vasco da Gama, Arab Portugis pindahin ke Arab India pindahin ke orang India. Singkat cerita, orang Eropa selalu mempunyai tabiat buruk sehingga dia diusir gitu ya. Tapi di luar itu ada beberapa yang ditemukan. Walaupun dia diusir, dia pulang ke Portugis tetap untung gitu perjalanannya. Dan dia membawa informasi yang sangat berharga gitu. Salah satunya yang pasti dia bawa dari India adalah jalur tadi ya, rempah-rempah gitu ya. Lalu di situ, balik lagi di bawah Arabian Guy, dia ketemu sama banyak sekali orang Arab. Dan lucunya orang Arab ini punya barang-barang yang harganya itu bisa 10 kali lipat lebih mahal daripada rempah-rempah India ini. Pas ditanyain, ini barang ini kamu dapat dari mana rempah ini? Nah, cenderung mereka menyembunyikan gitu karena mereka tidak mau tempat yang dia sudah dapatkan ditemui oleh orang Eropa. Dia bilang bahwa tempat ini kalau kamu datang ke sana, di situ banyak kanibal yang mau makan kepala lo gitu. Secara informasi yang didapatkan pada saat itu dia hanya menyebutkan kata Al-Mulk. Kalau diartikan ke bahasa kita, Al-Mulk itu adalah kerajaan gitu ya. Tempat Al-Mulk yang dimaksud sama orang Arab, di mana di situ ada raja-raja yang berserikat dan saling membantu untuk berdagang kayak gitu ya. Nah, lalu dia juga menemukan yang sebelah kanan itu ada Kunlun Po, informasi dari orang Cina di sana. Maksudnya perahu kalau. Nah, Kunlun ini dimaksudkan kepada orang-orang yang ada di sebelah sini. Jadi Kunlun itu seperti orang Austronesia. Hebatnya kapalnya lebih gede daripada kapal yang dipunyain sama Vasco da Gama. Isinya hanya kapal dagang dan kapal itulah yang membawa rempah-rempah yang disiapkan dari rekannya orang Arab ini dari Al-Mulk gitu. Chapter 5, Theatre of Tordesillas. Jadi pada saat itu Portugis dan Spanyol terus bersaing, tapi bersaingnya nggak sehat lah. Cenderung perang, ketemu perang. Akhirnya Paus membuat sebuah perjanjian, oke, Portugis kamu berdagang ke arah timur, Spanyol kamu berdagang ke arah barat. Kurang lebih garisnya yang dikasih ini. Nah, kalau kita lihat di bagian Amerika ada garis di situ, kita mungkin juga sudah sadar gitu ya. Kita sudah tahu kenapa
kenapa Brazil itu sampai saat ini dia berbicara Portugis, sedangkan negara-negara lain di Amerika Latin dia berbicara Spanyol ya. Nah ini Columbus dan yang sebelah kanan Amerigo Vespucci. Sebenarnya mereka, Columbus sebenarnya orang Itali, tapi dia mendapatkan pendanaan dari orang Spanyol yang akhirnya dia diperbolehkan untuk pergi ke arah barat gitu ya. Nah intinya sebenarnya sama, untuk mencapai India, Columbus yakin bahwa bumi itu bulat, Pak. Hanya pada saat itu peradaban masih berpikir bahwa bumi itu datar. Nah, Columbus yakin ada jalan menuju India lewat arah barat gitu ya. Akhirnya diberikanlah pendanaan, diberikanlah kapal, diberikanlah akomodasi, diberikanlah kru. Columbus akhirnya bisa pergi ke arah barat. Nah, hanya niatnya kan mau ke India ya, tapi di sebelah barat itu hanya ada benua lain yang pada saat itu unknown. Karena mendapatkan inspirasi yang banyak dari dia baca Books of Wonder, ciri-ciri orang India, dia ketemu orang-orang lokal dari Amerika yang berkulit gelap. Sampai nih gue. Oleh karena itu, kita mengenal bahwa orang Amerika yang sekarang sudah tidak ada disebut orang Indian karena Columbus mengatakan mereka adalah orang India. Dan kalau kita lihat Amerigo Vespucci bedanya sama Columbus, dia lebih sering menulis gitu ya, dan area yang dia jelajahi lebih banyak. Oleh karena itu pada saat ini kita lebih mengenal benua Amerika, bukan benua Columbia gitu ya. Walaupun sebenarnya yang menemukan awalnya ya Columbus. Amerika didapatkan dari kata Amerigo Vespucci. Lalu Chapter 6 Gold Glory Gospel adalah semboyan oleh orang-orang Eropa. Hanya rasa-rasanya kalau kita lihat dari linguistik agak-agak jahat gitu ya. Gold ambil emasnya, glory ambil wilayahnya, menangkan semua, baru ganti agamanya gitu ya. Ini Vicente de Albuquerque, penjelajah yang paling sukses. Vasco da Gama dibuang, Albuquerque dia dapetin India pada saat itu. Dan dia bikin duit, bikin koin di India, dan tentunya dia dapatkan perdagangan. Nah, pada saat di India, dia dapat surat dari Raja Portugis pada saat itu untuk pergi ke Melaka. Nah, kenapa begitu? Kurang lebih ini kata-katanya yang dia dapat. Jadi, kalau kita lihat Konstantinopel, tadi garisnya itu adalah tempat untuk semua orang pasti akan lewat sana, lewat darat. Sedangkan Melaka adalah satu-satunya jalur yang pasti akan ditempuh oleh orang-orang kalau lewat laut gitu ya. Di dekat Malaysia di situ ada semenanjung. Nah, Melaka kurang lebih ada di sana. Dan semua kapal pasti mau nggak mau lewat situ. Kalau nggak lewat situ ya lewat mana lagi? Kejauhan kalau turun lewat Selat Sunda gitu ya. Lewat sana yang jalur yang paling bagus. Oleh karena itu Albuquerque juga mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang Portugis di sana yang disekap oleh Raja Melaka karena mungkin yang nggak tahu kenapa. Oleh karena itu yang dilakukan adalah let's go to Malacca, kita dapatkan Melaka dan juga kita selamatkan teman kita yang ada di sana, saudara kita yang ada di situ. Singkat cerita dapat Melaka jatuh ke tangan Portugis pada saat itu, dan ada hal lucu yang membuat dia semangat juga untuk Melaka adalah cerita orang Arab bahwa ada kerajaan negeri-negeri di mana rempah-rempah yang mahal itu berasal. Di sana ada raja-raja yang bersekutu untuk berdagang gitu. Ya kalau misalnya dapetin itu ya dia dapetin banyak dong kalau gitu ya. Dia bisa untung badai. Masalahnya Melaka bukanlah Al-Mulk yang dimaksud. Nah, hanya di sana pada saat mereka mendapatkan Melaka, banyak sekali kapal Kunlun Po diem di sana gitu ya. Nah, oleh karena itu, informasi dulu Vasco da Gama cuma sekian nih. Mari kita penuhkan nih, kita cari. Sekarang ada 2 orang yang menulis tentang Kunlun Po, yaitu Tome Pires dan Gaspar Correa. Dia mengambil kapal yang sudah ditaklukkan di Melaka. Nah, hal yang unik adalah pada saat Albuquerque menaklukkan Melaka, kapal Kunlun Po ini lewat. Balik lagi, dia kan hanya mau berdagang ya. Dia bawa barang-barang, ditembakin sama kapal Portugis, dan tidak tembus sama sekali. Loh kok bisa gitu ya. Makanya Tome Pires dan Gaspar Correa, 2 orang Portugis ini mencoba untuk mencatat dan cari informasi tentang kapal Kunlun Po. Nah itu ada kapal Jung sama kapal Flor de la Mar adalah kapal yang dipakai sama Albuquerque. Ini dari mana sih ini kapal? Nggak tahu. Masih unknown karena kapal Jung juga datang ke Melaka, bukan dibuat di Melaka. Jadi kita akan buang nama Kunlun Po karena kepanjangan, kita akan gunakan dengan nama kapal Jung saja. Satu lagi lucunya adalah karena kapalnya sudah didapatkan, ada satu kapal yang di dalamnya ada sebuah map. Dan map ini loh, kok Portugis sudah ada di situ, lalu Afrika udah di situ, dan batas-batas antara kerajaan kok sudah ada seperti itu ya. Jangan-jangan kapal ini udah duluan nih sebelum dari Portugis. Siapa sih ini kapal? Masih unknown. Dan perjalanan mencari tahu Jung itu dari mana dan dari mana dia membawa barang-barang yang kalau dijual mahal sekali, dimulai dari sini. Chapter 7 Circumnavigation. Ada satu awak
kapten dari Albuquerque yang dia kembali. Albuquerque pergi mencari sebuah tempat dari asal dari mana jung itu berasal dan dari mana si rempah yang mahal itu berasal. Dan ini ada kapten kapalnya pada saat itu namanya Magellan. Dia kembali ke negaranya, tidak ikut bersama Albuquerque, tetapi dia membawa orang lokal. Karena tempat itu unknown, ternyata dia menemukan orang lokal yang katanya tahu jalan menuju ke sebuah tempat kerajaan raja-raja yang bersatu dan menjual dan bersekutu gitu ya. Nah, yang kiri itu orang itu diberi nama Enrique. Pertama diambil sebagai budak karena Melaka sudah nggak ada apa-apanya, diambil sebagai budak. Tapi ternyata Enrique ini balik lagi pintar. Dia bisa ngomong banyak bahasa. Akhirnya sama Magellan diangkat, dibaptis, dikenalkan kepada raja dan rajanya juga amazed gitu. Oh, ternyata orangnya seperti ini ya. Dan Magellan memulai perjalanannya dengan cara circumnavigate. Jadi bukan berjalan ke arah kiri lagi gitu ya, tapi dia mencoba melewati rekor Columbus dan Vasco da Gama gitu ya. Dia jalan dari Spanyol, dia turun menuju Brazil, lalu dia menemukan sebuah samudra yang saat ini diberi nama Samudra Atlantis. Nah, Magellan adalah orang yang memberi nama Samudra Atlantis itu. Dan akhirnya dia sampai ke kepulauannya ada di Cebu. Sekarang ada di Filipina. Singkat cerita, balik lagi karena tabiat yang buruk, Magellan dibunuh. Lalu Enrique tidak jelas keberadaannya seperti gimana. Dan dari banyak kapal, yang balik hanya satu kapal yang dipimpin oleh yang sebelah kanan Elcano. Nah, kalau kita buka di Google, siapakah orang yang pertama kali memutari dunia, Google akan dengan singkat memberitahu kita bahwa Magellan adalah orang yang pertama kali mengelilingi dunia. Tapi kalau kita lihat secara kenyataan, ya gimana mau ngelilingi dunia, orang belum nyampe. Kalau misalnya dia sampai ke Melaka aja, oke, kita setuju kalau dia sudah mengelilingi dunia. Tetapi pada nyatanya tidak sampai. Begitu juga dengan Enrique. Nah, berarti orang yang pertama kemungkinan adalah yang sebelah kiri itu, sebelah kanan ya, Elcano. Karena dia sampai mulai dari Spanyol dan dia melanjutkan perjalanan Magellan sampai balik lagi ke Spanyol. Dan dia sampai ke kepulauan itu, di mana jung berasal, Almulk gitu ya. Dan dia berhasil membawa rempah-rempah yang mahal. Jadi walaupun tinggal satu kapal, tetap untung jualannya. Sekarang akhirnya tersampai gitu ya, Jazirah Almulk, negeri di mana raja-raja bersekutu dan jualan. Bukan Melaka, tetapi adalah sebuah tempat yang bernama Molucas. Yang sekarang kita kenal dengan nama Maluku. Jadi ternyata tempatnya ada di sini. Ada 4 kerajaan yang pada saat itu bersatu. Dan kerajaan itu adalah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Jadi belum sampai ya Maluku ya. Namanya sedikit mirip ya Almulk, yaitu Melaka, tetapi ternyata yang dimaksud adalah Molucas atau Maluku. Gitu ya, sebab kenapa orang Eropa datang ke Indonesia. Ini kurang lebih itu rajanya sudah jadi kesultanan pada saat itu, Saifuddin Kunih. Bahwa kalau kita lihat itu Portugis baru datang, sudah ada orang Arab ya di sana. Kembali lagi, dia selalu memegang peranan yang penting karena berdagang. Dan ini adalah Enrique, karena hitam jadi diberi nama Enrique del Negro atau Henricus Nigrum. Dan karena dari Melaka, orang-orang sebut dia Enrique de Malacca. Nah, orang Malaysia mengklaimnya dengan nama Panglima Awang. Tetapi ada satu catatan lagi yang menuliskan bahwa tidak mungkin orang Maluku kulitnya hitam gitu ya, paling kulitnya sawo matang. Dan kalau dia Negro, artinya dia harusnya datang dari tempat lain. Beberapa orang juga percaya bahwa dia sebenarnya orang dari Ambognia. Nah, Ambognia itu adalah sebuah tempat yang saat ini kita sebut dengan nama Ambon. Kalau benar itu terjadi, dia benar-benar dari Ambon, maka kalau dia sudah berlayar sampai ke Cebu, artinya bukan Elcano lah yang pertama kali dia memutari dunia, tetapi adalah orang Austronesia atau orang Indonesia, yaitu Enrique de Malacca, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah surat dari Albuquerque kepada raja pada saat itu, karena dia juga sudah berhasil sampai ke Almulk, tetapi belum dijajah ya pada saat itu. Yang jajah Belanda nanti. Dia berhasil membawa banyak sekali rempah-rempah, pulang-pulang untung badai gitu. Nah, sekarang di Amerika itu ada satu tempat kota ya yang diberi nama Albuquerque gitu ya. Ada 2 tempat yang Almulk yang sangat spesial, yaitu Maluku dan juga Banda. Ini adalah Banda. Di Banda itu ada Pulau Run, tempat penghasil pala, yang 100 tahun kemudian Pulau Run ini ditukar dengan sebuah tempat di benua Amerika yang saat ini kita kenal dengan Manhattan. Jadi Run pada saat itu ada dikuasai oleh Inggris, Belanda menguasai Amerika,
yang dia punya tempat namanya New Amsterdam, ditukar dengan Pulau Run karena saking pembuat pala, jadi pulau yang bikin pala yang sangat mahal sekali. New Amsterdam kini berubah menjadi New York. Pulau Run ya udah sampai saat ini ya begitu aja gitu ya. Mengenai kapal Jong yang saat ini masih menjadi misteri, Portugis juga melihat banyak sekali kapal Jong yang ada di Maluku. Tetapi yang datang ke Almuk itu bukan, dia hanya mengambil barang aja, pesanan dari orang Arab untuk dibawa sampai ke India gitu ya. Jong bukan berasal dari Maluku. Dan kalau kita lihat ini adalah perjalanannya. Dari Maluku dia udah sampai ke Cina, udah jualan ke Jawa, ke Penang, udah sampai ke India. Bahkan kalau kita lihat peta yang itu, dia sudah menjual kayu manis hingga ke Madagaskar gitu. Nah, secara tulisan orang-orang Austronesia, yaitu kita pada saat ini, ternyata berasal dari Taiwan, kurang lebih sekitar 5.000 tahun yang lalu. Dia turun menjelajah Nusantara sekitar 4.000 tahun yang lalu itu ya. Dan bagi dua, ada yang ke kiri ke Madagaskar, ke kanan itu hingga ke Ternate, Tidore, dan bahkan sampai ke arah-arah dekat-dekat Amerika ya, mulai dari Samoa, Tonga, Hawaii, sekitar 1.000 tahun. Tapi kalau kita lihat map ini mungkin ada teori yang bilang bahwa Hawaii itu mungkin adalah Jawai, mungkin juga itu terjadi karena orang Spanyol menyebut atau Portugis menyebut menyebut J dengan H gitu ya. Jose Mourinho dia sebut Jose Mourinho. Dan bisa jadi Jawai maksudnya adalah Hawaii, yang maksudnya adalah Jawa kecil. Di sebelah kanan itu adalah asal mula kapal Jung, yaitu Kalinyamat atau Jepara. Selalu ada alasan kenapa Jepara sekarang bikin furnitur, karena nenek moyangnya bikin kapal. Dan kapal-kapal itu, kapal Jung dan juga orang-orangnya ternyata sudah tertulis di Arca Borobudur, yang kurang lebih kan dari tahun 824 Masehi. Nah ini logo udah ada kapal di situ. Jadi yang membedakan antara orang Austronesia dengan orang Eropa adalah orang Austronesia ini tidak terlalu suka menulis kalau kita lihat dari sini. Tetapi mereka akan menggambar. Nah, menggambarnya itu akan didoain dulu gitu ya, sampai akhirnya dipasang jadi arca kayak gitu. Nah, lucunya adalah karena mereka berdagang dan dia sudah start dari kurang lebih 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu dan sudah menemui banyak tempat, kita melihat bahwa ternyata orang Austronesia ini, yaitu kita pada saat ini ya tidak punya budaya asli gitu ya. Semuanya adalah ATM atau amati tiru modifikasi. Seenggaknya ada modifikasinya nggak apa-apa lah ya. Jadi Arca Borobudur kenapa bisa terinspirasi? Ya mungkin karena mereka sudah sampai ke Mesir pada saat itu. Lalu batik yang kita anggap kita punya kalau kita lihat ternyata datangnya dari dinasti Sui yang udah ada di Cina. Itu adalah fragmennya yang sekarang dikembangkan, dimodifikasi menjadi batik. Kopea, songkok yang kita tahu mungkin berasalnya dari Melayu atau kita, ternyata datangnya dari Ottoman. Tentara Ottoman dia pakai yang namanya fez gitu ya. Lalu gajah hanya ada di Afrika pada saat itu. Gimana caranya bisa sampai ke Indonesia? Ya pasti hanya kapal Jung yang bisa bawa. Siapa lagi yang bisa bawa gitu ya. Lalu baju koko, tentunya itu adalah sebuah akulturasi budaya. Kita kira itu adalah baju muslim, ya rasa-rasanya tidak. Namanya juga baju koko, baju kakak gitu ya. Jadi ada akulturasi budaya antara China, Indonesia, dan juga Arab. Lalu ini yang babi, celengan, adalah sebuah alasan kenapa disebut celengan, bukan gajahan. Karena pada saat itu babi dianggap sebagai simbol dari sebuah kemakmuran. Oleh karena itu pada tahun sekitar kurang lebih 1500-an, kalau nggak salah ini adalah fragmen dari artefak dari Majapahit, ditemukan adanya sebuah tempat menaruh uang yang bentuknya seperti babi. Pada saat itu mata uang yang dipakai adalah uang kepeng, bentuknya koin yang ditaruh di dalam sebuah mainan babi atau ya celengan gitu ya. Terakhir chapter 9 Nusa Antara, kita mengenal Indonesia tapi kita dari mana sebenarnya, kenapa ada kata Nusantara gitu ya. Ternyata itu adalah cerita dari Majapahit. Ini ada dua orang, yang tengah adalah Mahapatih Gajah Mada, yang kiri adalah rajanya yaitu Hayam Wuruk. Begitu juga dengan masa pemerintahan Gajah Mada, dia adalah
orang biasa, hampir sama dengan Julio Caesar yang dia karirnya mentereng sehingga dia mendapatkan Mahapatih gitu ya sebagai rupanya. Lalu dia pernah berjanji bahwa ada yang namanya Sumpah Palapa. Nah, kalau palapa kita artikan kurang lebih palapa artinya puasa gitu ya. Nah, hanya ada beberapa yang mengartikan bahwa puasanya tuh adalah puasa tidak makan rempah-rempah gitu ya. Jadi agak lucu. Nah, dia pernah bilang, lamun huwes kalah Nusantara, sebuah kata yang pertama kali disebutkan dan tertulis. Jadi artinya, kalau saya setelah mengalahkan Nusantara, baru saya akan melepaskan puasa. Nah, dari situlah cerita Majapahit mulai untuk menguasai setiap titik-titik yang ada di Nusantara. Nah, mereka punya bendera, yaitu merah putih yang ada di sebelah kiri. Tapi merah putihnya nggak kayak merah putih Indonesia, lebih banyak merah putihnya, sampai berapa lapis tuh, sekitar 4 atau 5 ya. Lalu datang Inggris ke Indonesia, dan kalau kita lihat lucunya adalah benderanya Inggris itu merah putih juga. Jadi itu adalah Britain East India Company. Kalau benar Inggris terinspirasi dari Majapahit, maka saya nggak usah cerita kenapa Amerika, Malaysia, atau enggak negara persekutuan Inggris tuh ada merah putihnya gitu ya. Ya datangnya dari mana sudah tahu sendiri kan. Nah, lalu yang bawah titik 0 itu adalah IKN yang saat ini disebut Ibu Kota Nusantara. Kalau dikasih nama Nusantara dengan artinya seperti berikut, ada tadi sebelum ya, Negara Agung Mancanegara Nusantara. Negara Agung adalah ibu kota kerajaan, mancanegara adalah daerah-daerah selain Pulau Jawa, Nusantara adalah pulau lain. Makanya kalau dikasih nama ibu kota itu adalah Nusantara, rasanya nggak nyambung dong, karena Nusantara sebenarnya artinya adalah pulau lain. Tapi kalau lengkap dikasih nama Ibu Kota Nusantara, nah rasa-rasanya perfect lah itu, mantep. Ibu Kota Nusantara, Nusantaranya adalah Indonesia, ibu kotanya ya tempat itu ya unknown namanya ya. Jadi rasanya kalau kita sebut ibu kota kita apa, Nusantara, ya agak kurang gitu, harus disebut Ibu Kota Nusantara. Ini adalah start Gajah Mada, cuma segitu wilayah kekuasaannya. Tapi seiring berjalannya waktu dari sini sampai ke sini, Nusantara yang dia sebut. Nah, kemarin kita ngobrol kan tentang Julio Caesar, bagaimana dia menaklukkan Eropa, mulai dari Rome, walaupun Eropanya juga nggak semua. Sekarang kalau kita bandingin sama Gajah Mada, ini segini loh. Mulai dari Irlandia hingga Turkmenistan. Sehingga sebenarnya Julio Caesar itu cuma setengahnya Gajah Mada gitu ya. Belum lagi yang dia taklukkan harus ngelewatin laut. Dan terakhir adalah sebuah catatan. Kita tadi mengira bahwa orang Indonesia atau orang Majapahit tidak pernah menulis. Tapi ini ada sebuah catatan yang tertinggal hingga kini masih ada di museum kan kalau kamu mau lihat. Ini adalah Kakawin Sutasoma, ditulis oleh Empu Tahan Tular, dan pada saat itu ada tulisan seperti demikian, Waneke Datu Winuwus Buddha Wiswa, dan lanjutannya. Ada satu kata yang rasanya kita kenal gitu ya hingga saat ini, yaitu bait terakhir tertulis Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah gitu ya. Jadi kalau diartikan, konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Lanjutannya bla bla bla, dan terakhir adalah terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dan kebenaran. Kita mengetahui bahwa Majapahit bukanlah kerajaan Hindu, bukanlah kerajaan Buddha, tetapi kerajaan Hindu-Buddha. Dua-duanya ada di sana. Dan dari tulisan ini kita telah diajari adanya sebuah toleransi agama. Memang sudah takdirnya terpecah-pecah, tapi ya tentunya harus bersatu. Jadi nggak peduli, walaupun misalnya nabi kamu namanya Ibrahim, ya berarti istrinya namanya Syaroh. Kalau nabinya namanya Abraham, berarti istrinya namanya Sarah. Kalau nabi kamu namanya Brahma, maka istrinya Saraswati. Jadi nggak ada masalah pada saat itu. Terakhir, nenek moyangku seorang pelaut. Mungkin nggak hanya jadi seorang pelaut gitu ya. Mereka adalah arsitek dan engineer hebat gitu ya, dengan kapal Jung sebagai produknya. Mereka juga seorang navigator ulung, sudah sampai Madagaskar 2000 tahun sebelum yang kita tahu. Lalu mereka juga pemecah rekor. Kalau benar Enrique de Malacca adalah orang Maluku, ya dia adalah orang pertama yang memecahkan rekor untuk circumnavigate. Dan tentunya mereka juga filosofer gitu ya, karena Kakawin Sutasoma adalah salah satu contoh di mana tulisannya kita pakai hingga saat ini, Bhinneka Tunggal Ika. Di akhir kata, yang hanya menjadi misteri hanyalah satu, yaitu sesuatu yang sakral. Itu biasanya gendernya kalau di kita selalu feminim, yaitu kita tahu nenek moyang, nggak pernah cerita tentang kakek moyang ya. Lalu kita tahu ada ibu jari, tidak pernah ada bapak jari. Kita tahu ada kalau misalnya presiden, seseorang menjadi presiden, istrinya akan jadi ibu negara, tapi pada saat Megawati menjadi presiden, suaminya tidak jadi bapak negara. Kita tahu ada ibu pertiwi, tidak ada bapak pertowo gitu ya. Ada sister city, tidak ada brother city. Jawabannya tidak tahu kenapa, masih unknown. Tapi yang paling mendekati mungkin adalah karena peradabannya yang kita jalani itu adanya di bumi, bukan di Pakmi. Oke, terima kasih.
habis.